Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Andi Nur Aziza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, kali ini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Perencanaan Pengembangan Karir. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, ada konsep perencanaan karir. Pada dasarnya, konsep perencanaan karir bukan sekedar ingin jadi apa, melainkan sebuah proses berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada penyelarasan antara siapa kita atau internal dengan peluang yang ada atau eksternal. Terdapat 3 pilar utama dalam konsep ini. Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness, memahami minat, bakat, nilai-nilai, serta kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran akan peluang, mengetahui jenjang karir, tren industri, dan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Nah, yang ketiga, penyelarasan atau matching, menghubungkan potensi diri dengan peluang karir yang realistis untuk mencapai kepuasan kerja. Berikut ada materi yang kedua, yaitu pengertian perencanaan dan pengembangan karir. Meskipun sering disatukan, kedua istilah memiliki perbedaan sudut pandang yang penting dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perencanaan karir atau career planning. Ini adalah proses yang berpusat pada individu atau karyawan. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu memiliki sasaran karir dan jalur untuk mencapai sasaran tersebut. Ini melibatkan identifikasi tujuan pribadi dan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang kedua, pengembangan karir atau career development. Ini adalah proses yang lebih luas dari seringkali melibatkan peran organisasi atau perusahaan. Pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas sepanjang hidup atau seperti pelatihan, rotasi kerja, mentoring, yang berkontribusi pada eksplorasi pembentukan keberhasilan dan pemenuhan karir seseorang. Seringkali ini adalah upaya formal perusahaan untuk memastikan ketersediaan bakat yang tepat saat dibutuhkan. Materi ketiga, tujuan dan manfaat. Yang pertama ini ada tujuan utama. Tujuan utama terbagi menjadi 3, yaitu efektivitas organisasi, memastikan perusahaan memiliki karyawan yang kompeten untuk posisi kunci di masa depan atau terkait dengan succession planning. Yang kedua, kepuasan karyawan, memberikan kejelasan arah masa depan bagi karyawan sehingga mereka lebih termotivasi. Yang ketiga, pemanfaatan SDM, mencegah menumpuknya karyawan di level bawah dan memaksimalkan potensi karyawan high performer. Nah, yang kedua ada manfaat. Manfaat juga terbagi menjadi 2, yaitu bagi individu dan organisasi. Manfaat bagi individu meningkatkan potensi diri, kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan siap menghadapi perubahan ekonomi. Bagi organisasi, menurunkan tingkat turnover atau karyawan keluar, meningkatkan loyalitas, dan memiliki bank talents atau talent pool yang siap pakai. Materi keempat, yaitu materi terakhir, tahap pengembangan karir individu. Dalam teori manajemen karir umumnya merujuk pada model Donald Super atau HAL. Siklus karir seseorang dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap eksplorasi. Usia 15 sampai 24 tahun. Tahap pertama ini tahap fase mencoba-coba, mengenal minat, biasanya terjadi saat masa kuliah atau pekerjaan pertama, magang, dan biasanya individu mengevaluasi alternatif pekerjaan yang cocok dengan bakat mereka. Nah, yang kedua, tahap pemantapan atau stabilisme, usia 25 sampai 44 tahun. Usia 25 sampai 44 tahun. Piantun dari kehidupan kerja seseorang. Individu mulai
Menancapkan karir, mencari stabilitas, meningkatkan kompetensi, dan berjuang untuk promosi. Fase ini sering dibagi lagi menjadi masa percobaan, stabilisasi, dan krisis pertengahan karir. Nah, tahap ketiga yaitu pemeliharaan atau maintenance, usia 45 sampai 65 tahun. Nah, tahap individu sudah mencapai posisi puncak atau kenyamanan dalam karir, fokus beralih dari belajar menjadi mengajar atau menjadi mentor bagi junior. Tujuan adalah mempertahankan pencapaian yang sudah diraih agar tidak menurun. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, tahap kemunduran atau pensiun, deadline atau withdraw, usia 65 tahun ke atas. Nih, persiapan untuk pensiun. Tanggung jawab kerja mulai dikurangi. Individu mulai fokus sama individu mulai fokus pada kehidupan di luar pekerjaan, fokus di hal-hal lain seperti itu. Itu tadi materi yang sempat saya paparkan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.